Selamat datang di talk show Bintang Cemerlang. Saya Vincentius Federico dengan rekan saya. Jonathan Jones Priadi. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu festival perlombaan di bidang akademik dengan pembicara kita Farel Wongso. Nah, festival perlombaan akademik ini bukan hanya tentang kompetisi, namun juga tentang pengembangan diri, kolaborasi, dan semangat belajar. Hari ini kita akan menggali lebih dalam tentang manfaat dan pengalaman yang bisa didapatkan dan mengikuti perlombaan akademik. Benar sekali, kita akan mendengarkan cerita inspiratif dari teman-teman kita yang telah berpartisipasi dalam perlombaan ini, serta tips dan triknya untuk mempersiapkan diri agar sukses dalam kompetisi tersebut. Jadi, bagi kalian yang penasaran atau ingin tahu lebih banyak tentang festival perlombaan akademik, tetaplah bersama kami. Mari kita mulai acara talk show Bintang Cemerlang ini. Oke, Kak Farel, gimana nih kabarnya? Oke, baik Kak. Saya baik sekali. Terutama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim karena saya diundang ke acara talk show ini. Saya sangat bersyukur. Oke, kami juga berterima kasih Terima kasih. karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara talk show pada hari ini. Ya. Nah, kalau boleh tahu, akhir-akhir ini Farel kesibukannya apa ya? Oke, saat ini saya menempuh kuliah semester 1. Saat ini kesibukannya mengikuti UAS, di mana saya harus mempersiapkan pelajaran-pelajaran yang untuk ujian dan tugas-tugas yang sudah kerjakan juga sudah selesai. Lalu ada proyek juga yang perlu saya selesaikan juga. Wah, lumayan padat banget ya. Ya, coba nih Kak, kalau yang kita tahu itu Kakak banyak rekam-rekam jejaknya dalam mengikuti perlombaan kan. Nah, kita mau tahu dong perjalanan Kakak dalam gimana menempuh perlombaan akademik, non akademik dari awal nih Kak. Coba. Oke. Perlombaan di awal itu tepatnya pada saat saya SD kelas 5. Itu saya dibimbing oleh guru untuk mengikuti lomba. Tapi saya awalnya diajari sama guru setempat di SD untuk mengikuti lomba matematika, dan akhirnya saya sudah mengikuti, tapi hasilnya pun tidak sesuai keinginannya, dimana saya kalah. Itu begitu Kak. Oh, begitu ya. Naik turun ya dalam ikut lomba gitu ya. Iya. Kalau boleh tahu juga, apa sih motivasi Kak Farel dalam mengikuti lomba-lomba gitu? Motivasinya adalah yang pertama untuk mengembangkan keahlian saya. Saya sebenarnya suka sekali dengan matematika dan saya ingin mendalami apa itu matematika. Terus saya ingin memberikan dampak kepada orang yang suka matematika juga, yang dimana saya akan dampaknya itu seperti mengajarkan supaya orang yang suka matematika itu tidak salah arah juga sih. Pasti banyak juga yang salah arah dalam menempuh pelajaran matematika juga. Jadi intinya ingin memberikan hal yang positif buat yang suka matematika maupun yang tidak suka matematika. Seperti itu kan. Jadi Kakak berawal dari matematika dan termotivasi karena matematika juga ya? Betul sekali. Apakah ada pelajaran lain gitu selain matematika? Oh, ada dong. Saya terus juga suka fisika dan kimia juga saya kimia, suka. IPA-IPAan ya. Iya, Tapi iya. matematika yang paling diminati. Yang paling favorit lah, pelajaran favorit saya. Ada ini nggak sih kayak awal-awal tadi pertama kalah kan, terus kedepannya gimana? Apakah naik turun, apa menang terus, apa kalah terus, gimana? Oh, ini fun fact sih. Fakta yang sangat menyenangkan kalau saya 10 kali lomba pertama itu kalah semua. 10 kali? 10 kali. Berturut-turut? Iya, berturut-turut. Tidak masuk nominasi. Sama sekali? Iya, itu membuat saya sedikit menyerah. Akan tetapi ada support dari keluarga untuk saya bisa lagi melampaui bakat saya. Jadi pada saat saya mengikuti lomba ke-11 ya, matematika juga, akhirnya saya juara, meskipun itu masih juara 3 sih. Tapi itu menjadi motivasi saya buat mendapatkan juara 1 lagi. Untuk ikut-ikut lomba lagi terus ya?
padahal 10 kali loh 10 kali. dia berturut-turut dia kalah. Coba lagi, keren banget ya. Emang mau terus-terusan ya pantang Iya. menyerah dia itu. Keren Kalian banget harus contoh tuh guys. Pantang menyerah walaupun dia kalah terus berturut-turut sampai 10 kali tapi dia tetap mau bangun lagi, mau mengejar lagi. Dan ada dukungan juga dari keluarga ya, orang Iya, tua. betul, orang tua Untuk sangat support saya. untuk keluarga di luar sana, terkhusus untuk orang tua, disupport lah anak-anaknya biar bisa sampai Kak Farel nih bisa berdiri di sini dengan berbagai prestasinya banyak loh, ini mulai kota, nasional, internasional ada Kak? Ada sorry, ada. Wah, keren sekali Farel. Kita beri tepuk Tangan tangan. dulu. Nah, tadi kan Farel udah mengikuti 10 kali lomba, kalah terus. Apa sih tantangan Kak Farel dalam mengikuti lomba-lomba itu dan bagaimana cara mengatasi Kak Farel? Oke. Tantangan dalam mengikuti lombanya adalah yang pertama belajar sehari itu bisa 10 jam Kak. 10 jam. 10 jam sehari. mengerjakan soal matematika maupun fisika dan kimia. Terus motivasi untuk menghalangi tantangannya adalah balik lagi dari diri sendiri juga ada yang merasa ingin hasil yang lebih jauh, lebih bagus gitu. Jadi motivasi dari diri sendiri dan support dari keluarga juga sangat membantu. Seperti itu Kak. Oh, begitu ya. Belajar satu hari 10 jam itu 10 nggak jam, penuh rumus iya. matematika. Bisa ngebul gitu soalnya. Iya, itu matematika doang atau campur-campur? Campur juga ada fisika dan kimia juga. Udah penuh rumus, penuh. Oh ada harinya Kak. Oh, hari Dalam apa aja satu tuh? minggu itu hari Senin itu saya full matematika dalam 10 jam dan soal. Terus hari Selasa dan Rabu itu fisika dan kimia, Kamisnya istirahat, Jumat Sabtu matematika lagi, lalu hari Minggu juga istirahat. Jadi 5 hari belajar 10 jam dan 2 hari istirahat. Oh, padat banget Ada ya. jadwal-jadwalnya Keren. ya, Bisa mengatur jadwal begitu. Ada istirahatnya, jedanya, jadi nggak full bener-bener belajar. Iya, baik. Nah, kalau Farel kan ikut lombanya udah banyak ya. Iya betul, Untuk mempersiapkan lombanya itu kan nggak mudah pastinya. betul sekali. Kalau untuk Farel, gimana sih cara mempersiapkan lombanya biar bisa menang? Oh oke. Yang pertama itu kalian harus menemukan cara belajar kalian sendiri karena di awalnya itu saya itu cara belajarnya salah, dari mana saya harus mengulang itu akan membuang waktu sekali. Jadi balik lagi ke cara belajar kalian yang senyamannya, yang bikin kalian masuk ke otak gitu. Nah lalu setelah sudah menemukan nih cara belajarnya, terus catat tuh paling penting. Catat ya. Jurnalis di malam hari, jurnalis apa yang kamu ingat aja, pokoknya apa yang kamu ingat. Mungkin kalau pengalaman saya itu latihan soalnya, bahkan soalnya aja saya masih ingat pada saat mengerjakannya ya, pada saat hari itu. Jadi pada saat malam hari saya catat soalnya, lalu saya kerjain. Lalu setelah saya selesai sudah jurnalis di dalam satu buku, jangan lupa take a rest atau sekitar 5 menit kalian istirahat. Nah istirahatnya itu jangan bermain HP. Itu kalian bisa mungkin menghirup udara di luar, udara malam, atau melihat lampu gitu. Pokoknya keluarkan luar sebentar, sekitar 5 menit, lalu masuk lagi. Itu akan merefreshkan otak kalian. Lalu yang ketiga itu jangan lupa berdoa sih, karena kuasa Tuhan itu sangat dahsyat, dimana rencana Tuhan itu ada untuk diri kita sendiri. Seperti itu Kak. Oh, bagus banget ya. Acaranya ada mencatat, mengulang kembali, lalu jangan lupa istirahat juga kita gitu ya. Oh iya, jangan lupa minum air putih. Oh, jangan minum air putih. Itu sangat baik sekali. Sangat penting sekali itu. Nah, kalau kakak kan tadi kasih sarannya belajar pas malam, apakah efektifnya itu hanya pas malam atau kalau pagi mungkin bisa lebih bagus, atau ya jam enaknya untuk belajar itu apa ya? Oke. Kapan? Tadi kan saya sudah tekankan 10 jam sehari ya, cuma tadi ceritanya di malam hari. Sebenarnya itu menurut riset yang sudah saya baca,
otak kita itu lebih menerima pada saat pagi hari, tepatnya di jam 6 sampai 8 pagi. 6 sampai Nah, 8. iya. Saya itu bangun jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu saya mandi, makan, lalu langsung belajar tuh sampai jam 6. Jam 6 start belajar matematika. Terus di tempat kan, saya dari jam 5 pergi dulu ke tempat belajarnya sama guru nanti. Nah, guru setempat les. Lalu setelah sudah kumpul, kita belajar sampai jam 8. Nah, sudah belajar, kita ada restnya juga, Kak. Restnya itu sekitar 10 menit dari jam 8 sampai 8.10. Lalu kita lanjut lagi belajar sampai jam 12. Dari situ kita rest sebentar, makan siang 30 menit. Setelah 12.30 kita belajar lagi sampai jam 3. Nah, jam 3 pulang. Lalu pada saat sorenya itu saya belajar sendiri. Nggak harus sebenarnya. Cuman demi hasil yang baik saya ingin belajar lagi. Seperti itu, Kak. Terus lanjut lagi malamnya ya, Kak? Iya, jadi efektivitasnya itu sebenarnya saat efektif itu di pagi hari. Iya, Seperti iya, itu, Kak. iya. Oh, keren banget ini, sangat Sangat menginspirasi kita. Mungkin kita sudah cukupi saja kali ya sampai saat ini saja. Siap. Udah sangat bagus banget ini, ceritanya sangat menginspirasi. Ya sih buat kita yang mau ikut lomba gitu kan, lomba akademik, lomba non akademik gitu bisa. Oke, kita sudah banyak mendengarkan kisah-kisahnya Kak Farel nih. Nah, penonton pasti pada ini kan pada mau ada yang mungkin ada yang mau bertanya. Nah, kita buka sesi pertanyaan. Silakan penonton. Oke, perkenalkan nama saya Desta Ramlisetja. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan bertanya. Jadi saya ingin bertanya, kakak kan sebentar lagi akan mengikuti festival perlombaan akademik. Ada nggak sih persiapan dan tips and triknya untuk mengikuti lomba tersebut? Terima kasih. Oke, bagus banget nih pertanyaannya nih, bisa relate ke topiknya. Bisa dijawab, bagaimana sih Kak cara tips and trick dalam mengikuti perlombaan gitu, dalam persiapannya bagaimana Kak? Gitu. Oke, ya baik, izin menjawab ya. Pertanyaannya ini sangat bagus sekali karena ini juga menyangkut kalian juga kan, untuk gimana sih persiapin pelajaran dalam lombanya juga. Lalu tips and triknya ya, sebenarnya nggak ada yang tips and trick yang sangat bagus dari saya, tapi sebelumnya balik lagi ke cara kalian belajar dulu. Lalu jangan memaksakan belajar lebih dalam, maksudnya ketika otak kalian sudah stuck itu kalian harus take a rest atau istirahat sebentar, lalu kalian belajar lagi. Nah, ada trik yang bisa dipakai buat kalian semua. Yang pertama itu triknya adalah Pomodoro teknik. Jadi itu disebut teknik belajar, ada sesi-sesinya. Jadi 30 menit belajar, 10 menit rest. 30 menit belajar, 10 menit rest, seperti itu kan. Itu sangat merefreshkan otak karena kalian sudah fokus 30 menit belajar, terus 10 menit itu buat merefreshkan otak. Nanti setelah 10 menit kalian masuk lagi belajar nih 30 menit. Nah, itu lebih deep lagi, nanti lebih fokus lagi, seperti itu kan. Jadi menggunakan Pomodoro tipsnya. Bisa langsung pertanyaan kedua nih, kita jawab. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ayo, ada penonton. Silakan. Apakah ada yang bertanya lagi? Izin saya mau bertanya. Oke, silakan. 3. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dari Universitas Catur Insan Cendekia. Izin bertanya, kakak kan udah mengikuti banyak perlombaan, pasti ada menang kalahnya. Karena pasti ada tuh rasa bete atau males gitu. Gimana sih Kak cara meningkatkan moodnya biar terus semangat mengikuti perlombaan?
Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini juga bagus nih. Biasanya banyak dari kalian yang merasa jenuh, bete, males kan. Apalagi kalau udah kalah-kalah terus nih kan. Gimana sih kan menghadapi kalah-kalah terus atau kalah menang itu kan ngancurin mood banget kan. Ada nggak sih kan cara biar buat menaikin lagi moodnya, jadi makin mau mengejar pelajarannya, makin semangat lah. Oke. Balik lagi sih guys ke kesukaan kalian. Let's say seperti saya itu sangat menyukai matematika. Jadi apapun rintangan atau tantangan seperti BT gitu, saya balik lagi. Kenapa sih saya bisa suka matematika? Itu kalian harus tahu atau kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Jadi untuk meningkatkan moodnya itu kalian harus mengenal diri kalian sendiri. Maka dari itu sebenarnya tidak ada akan untuk turunin mood lagi. Jadi seperti pengalaman saya itu konsisten. Sebenarnya ada buat nurunin mood, tapi setelah saya sudah nurun mood nih, tapi saya balik lagi kenapa sih suka matematika. Nah itu menaikkan mood saya dalam belajar matematika lagi. Seperti itu kan. Jadi melakukan hobi atau hal yang disukai ya biar bisa moodnya naik lagi. Oke. Yang berkaitan dengan matematika juga bisa. Atau hal yang kalian sukai seperti bahasa Inggris. Nah, kalian ngobrol bahasa Inggris dengan teman bule gitu, itu meningkatkan mood. Juga meningkatkan skill kalian juga. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Farel. Dan itu mengakhiri sesi kita pada talk show hari ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di talk show selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.